lakuin sama mama aku lakuin buat ibu? Hah? Bu, ingat ya, aku sudah bilang sama Lang kalau Melody sudah mati. Tapi mulai sekarang, aku nggak akan peduli sama semuanya, Bu. Aku bakal bawa Lang ketemu sama Melody anaknya. Puas! Lucu banget. Anak siapa? Calon anak gue. Oh, lu angkat anak? Enggak juga sih. Dia anak perempuan yang paling gue cintai, Lang. Oh, perempuan yang bakal lu nikahin? Betul banget. Tapi belum sih. Aku akan pasti. Kalau Raya nggak akan pernah tahu kalau aku bukan ayah kandungnya. Terima kasih banyak ya. Aku tahu banget kalau kamu bakalan mencintai anak aku seperti anak kamu sendiri. Makanya itu, Raf, aku memilih nikah sama kamu. Lu gila ya, lepasin ke tangan gue! Lang, Melody masih hidup, Lang! Melody masih hidup, dia belum mati, Lang! Dia belum mati! Melody masih hidup! Apa? Lang, dengerin aku, Lang! Dia masih hidup! Masih hidup! Lepasin! Lang! Gue lepasin dia! Lepasin! 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 Aduh! Hei, lepasin dia! Hei! Hei! Ada apa, Mas Lang? Tutup pintu gerbangnya sekarang! Tutup! Kalau enggak, lo gue pecat! Jangan nangis, Mel. Kenapa kamu nangis? Kamu tahu kan, Mel? Aku nggak suka air mata. Hari ini hari pernikahan kamu. Kalau kamu nangis, bagaimana ada kebahagiaan di mata kamu? Gimana mungkin aku bisa bahagia lah? Sementara sekarang aku harus kehilangan laki-laki yang sangat aku cintai. Aku harus menikah sama orang yang sama sekali aku gak cinta lah. Dan aku juga gak tahu apa aku bisa mencintai dia seperti mencintai kamu. Kamu pasti bisa, Mel. Aku bahagia kamu sama Raffi. Aku senang kamu milih dia. Aku yakin Raffi pasti bisa bahagiain kamu selamanya. Aku jamin itu. Mel? Mel? Iya, Nek.
Iya, ada apa, Nek? Raf, Mel, maafin aku, Mel. Aku udah terburu-buru buat maksa kamu nikah sama aku. Aku udah manfaatin keadaan kamu yang lagi labil, Mel. Sekali lagi, maafin aku, Mel. Aku ngebatalin pernikahan kita. Nek, tolong jagain Raya dulu ya. Iya. Raffi! Raffi! Raffi, tungguin aku, Raffi! Wah, gawat. Dia makin dekat. Raffi, tunggu dong. Sekarang kamu jelasin sama aku. Kenapa sih kamu bisa berubah pikiran lagi? Aku ngelakuin itu karena aku ngerasa aku udah terlalu maksa kamu buat ngelakuin semua ini, Mel. Raffi, kalau kamu bener-bener serius mau menikahi aku, harusnya kalau ada apapun, kamu ngomong dong sama aku. Jangan main ngambil keputusan kayak begitu aja. Kamu harus ingat, Raf, di dalam sebuah pernikahan itu, ada 2 orang yang terlibat. Iya, Mel. Kamu betul. Dan dalam pernikahan, harus ada 2 orang yang saling mencintai, Mel. Nggak bisa 1 orang. Aku mau kamu menikahi aku. Karena kamu mencintai aku. Bukan karena rasa terima kasih kamu ke aku. Apa? Jadi Elang tahu kalian membawa Jelita dan Hani? Ya, Bu. Kami juga nggak tahu, Bu. Kenapa Elang bisa sampai ke rumah peristirahatan, Bu. Sekarang Elang ada di mana? Dia mengejar kami pakai motor, Bu. Bukan cuma itu, Bu. Tadi Jelita sempat bicara sama Elang, Bu, tentang Melody. Bodoh! Kenapa kalian bisa membiarkan itu terjadi sih? Tadi kami, Bu. Cukup! Saya tidak mau mendengarkan apapun dari mulut kalian. Sekarang dengarkan saya baik-baik. Apapun yang terjadi, jangan sampai Elang bicara kepada Hani ataupun Jelita. Sekarang kalian bawa mobil itu ke Bandung lewat tol, supaya Elang tidak bisa mengikuti kalian. Mengerti? Baik, Bu. Sekalipun Elang sampai menyusul mereka ke Bandung, itu tidak masalah. Karena saat itu... Pak, cepat, Pak. Pak, cepetan, Pak.
Cuman Allah yang tahu betapa pengennya aku menikah sama kamu, Mel. Tapi kalau aku ngelakuin itu, aku akan jadi orang yang sangat egois, Mel. Aku pengen dalam pernikahan kita, kamu juga bersedia menikah dengan aku. Waktu pertama aku ngeliat penderitaan kamu, waktu tante dan sepupu kamu nyiksa kamu, aku tahu betapa besar. Cukup, Raffi. Aku bener-bener nyesel banget ya. Kamu sempat ngelihat gimana penderitaan aku waktu itu. Aku memang gak pernah nyangkal kalau aku memang masih terlalu cinta sama ayahnya Raya. Dan aku pun juga gak tahu sampai kapan aku bisa mencintai dia. Dan aku pun gak tahu sampai kapan aku bisa berhenti mencintai ayahnya Raya. Atau mungkin aku sama sekali gak bisa. Tapi aku ini perempuan, Raf. Aku harus bisa melanjutkan kehidupan aku. Raffi bego. Kenapa sih, Raf? Selalu aja ngambil keputusan yang salah. Mel, kamu tahu gak? Dia itu bodoh banget. Dia idiot, Mel. Siapa? Orang ini, Mel. Raffi, Mel. Aku. Mel. Kenapa kamu mau menikahi aku? Karena aku... Halo? Gimana, kalian udah sampai Bandung? Belum, Bu. Kok bisa? Maaf, Bu. Elang berhasil mengejar kita, Bu. Dan dia membawa kabur Jelita sama Hani, Bu. Apa? Kalian tuh benar-benar bodoh, nggak punya otak. Pak, kok Bapak diem aja sih? Pengantinnya kan udah di sini. Ayo dong, Pak, mulai acaranya. Tapi pakaian kalian kok begini? Kalian kan mau nikah, masa pakaiannya seperti itu? Lepasin tuh tangannya. Enggak, Nek. Saya nggak akan ngelepasin tangan Melody. Kecuali saya mati. Raffi, kok gitu sih ngomongnya? Katanya nggak mau lepas tangannya. Baru dipukul gitu aja, udah sakitan dilepas malah. Dilepas karena rasa sakit kan? Ngomong-ngomong cinta abadi segala. Tapi, Nek, Kalian itu kan nikah cuma sekali seumur hidup. Pakai dong pakaian yang pantas.
Sekarang kasih tahu di mana Melody. Sepertinya saya nggak bisa bicara apa-apa lagi, Pak. Karena ibu kamu sudah ada di sini, dan saya yakin dia nggak akan biarkan saya bicara, Lang. Lang, kamu tahu kan? Mama kamu itu tidak menginginkan kamu bisa bersatu lagi sama Melody. Kamu ngerti kan? Jelita, Mama rasa sekarang kita harus pergi ya, karena kita kan harus memberikan restu buat Melody. Ya kan? Oke, Mam, yuk. Hey. Restu ke Melody. Apa maksud kalian? Melody akan menikah hari ini. Iya, Lang. Tadinya tuh aku sama mama aku tuh pengen ngasih tau mama kamu tentang pernikahan Melody. Tapi ya ternyata mama kamu malah ngurung aku sama mama. Ya udah, gagal deh semuanya. Yuk. Lang. Lang, biar Mama jelasin semuanya. Itu kesempatan terakhir Mama untuk nebus semua kesalahan Mama sama Melody. Dan Mama sia-siain semuanya. Lang, tolong jangan pergi. Mel, kamu benar-benar cantik. Untung aja ya Riko sama teman-temannya sempat nyewain baju buat kamu. Nek, apa aku nggak salah ngambil keputusan ini, Nek? Bukan cuma nggak salah, tapi sangat benar. Nenek yakin bahwa ini adalah keinginan Allah. Kalau enggak, masa sih kamu bisa ketemu sama Raffi? Kamu jangan ragu ya. Kamu sama Raffi itu berjodoh. Lang? Lang? Kenapa berdarah-darah gitu? Itu nggak penting, Son. Aku butuh bantuan kamu. Ya udah, aku bisa bantu apa? Aku butuh uang. 1 miliar. Aku sebenarnya bisa cari sendiri uang itu, tapi aku nggak ada waktu, Son. Iya, kamu nggak usah jelasin itu semua ke aku. Aku senang aku bisa bantu kamu. Makasih ya, Son. Aku nggak akan pernah lupain kebaikan kamu. Lang? Tapi uang itu untuk apa ya? Buat cari informasi tentang Melody, Son. Dia masih hidup. Tapi sekarang dia mau nikah sama orang lain. Makanya aku harus cepat ketemu sama dia buat berhentiin pernikahan itu. Aku tahu dari saudara dan tantenya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu semuanya sebelum aku kasih uang itu. Gimana kalau aku bilang aku nggak punya uangnya? Tapi kalau Elang harus cari uangnya lagi, pasti saat itu Melody udah nikah. Elang?
kira-kira kita bisa ngedapetin uang dari Elang nggak ya? Kalau menurut Mama, dia pasti akan bisa mendapatkan uang itu. Tapi mungkin jumlahnya tidak akan sebanyak yang kita mau. Tapi, berapapun yang dia kasih, sebaiknya kita harus menerima itu, Jelita. Loh, emangnya kenapa? Kamu tuh bodoh sekali sih. Gini ya, kalau seandainya Elang ketemu dengan Melody, terus dia menikah dengan Melody, kita nggak akan bisa lagi perasi Elang. Kenapa? Karena segala informasi itu nggak ada gunanya lagi buat Elang. 100 perak pun Elang tidak akan kasih buat kita. Ngerti nggak? Tuh bentar deh, Ma. Emangnya Mama tahu ya pernikahan Raffi sama Melody itu di mana? Kita kan nggak diundang, Ma. Aneh deh. Kamu masih ingat supir taksi yang waktu itu kamu telepon untuk tahu di mana Melody? Mama sudah sewa dia untuk mencari informasi. Dan melalui dia Mama tahu kalau Raffi dan Melody menikah di Masjid Al-Adil. Kamu lihat kan? Pria yang baru saja naik taksi. Pastikan dia sampai di sana. Tapi tidak tepat waktu. Ini uangnya. Kamu cepetan ya. Aku doain kamu nggak telat nyampe sana. Makasih ya, Son. Makasih. Kamu sadar nggak? Kalau kamu itu sudah membuat Elang jauh dari kamu. Kamu bisa bilang kan, kalau kamu tidak punya uang sebanyak itu, kamu bisa menunda pertemuan Elang dengan Melody. Semua hal bisa aku lakuin, Pak. Tapi satu, cinta itu nggak bisa diperjualbelikan. Papa hidup lebih lama daripada kamu. Satu hal yang Papa pelajari dari hidup. Semua bisa dibeli dengan uang. Sekarang kasih tahu gue di mana Melody akan nikah. Ingat deh, jangan kalian berani-berani nipu gue. Saya nggak akan macam-macam dengan uang ini. Saya mau kau melakukan sesuatu untuk saya. Kamu lihat kan? Pria yang baru saja naik taksi. Iya, Om. Saya mau kemanapun dia pergi. Pastikan dia sampai di sana. Tapi tidak tepat waktu. Oke. Satu lagi. Jangan sakiti dia. Saya berangkat, Om.
Dino, lu pikir badan gue sama kayak badan lu ya? Ya enggak sih. Ya terus kenapa lu sewa jas yang kekecilan kayak gini tuh? Mau dikancingnya kagak nyampe. Maaf bos, tadi tuh gue buru-buru. Mungkin dikirain yang nyawa pakaian, gue yang nikah. Makanya dia kasih baju itu ukuran gue. Dino. OMG, Dino. Gue tuh sama lu berteman udah bertahun-tahun ya. Tapi lu gak pernah berubah. Jarang pakai otak. Justru kalau dia pakai otak, itu yang gue takutin, Raf. Udah sana, lu ambil bajunya. Udah buru. Udah telat nih, cepet. Mana, buruan. Macet lagi. Pak, nggak ada jalan pintas, Pak. Bisa sih, tapi kan kita harus belok kanan. Depan sana. Gue temennya Sonia. Gue disuruh nganter lo ke tempat pernikahan. Udah, naik motor gue aja. Pasti lebih cepet nyampenya. Nih, gue mau ke masjid ini nih. Lu mau lewat mana? Gue tahu jalan pintasnya. Ayo naik. Gimana? Nah, ini baru ganteng, ya nggak? Kalau ganteng sih, itu udah bukan lahir. Masalahnya nih, gue udah pantas belum buat nikahin Melody? Pantes banget. Cuma lo yang pantas nikahin Melody, men. Setuju gak? Setuju. Bener banget dah. Lo yakin nggak nyasar? Gue yakin banget. Masjid kita tuh ada depan sana. Buset, kagak, men. Slidingnya. Tenang. Lo yakin ini masjidnya? Iya, gue yakin banget. Tadi kan kita lewat jalan yang gak macet. Jadi nyampainya di belakang masjid. Ya udah, makasih ya. Jangan khawatir. Gue bawa lo ke masjid yang bener, Elang. Karena gue nggak mau bersaing sama lo buat dapetin Sonia. Maaf, Pak. Saya mau ke pernikahan yang diadain hari ini. Ada di sebelah mana ya, Pak? Oh, pernikahannya diadakan di awal masjid. Mas keluar aja dari sini. Makasih, Pak ya. Berhenti! Maaf. Saya salah tempat. Maaf. Tar, lu ngomongnya jangan 2 kali ya. Nggak mungkin dong, kan dari hati. Mantap. Lang? Ini yang namanya teman sejati, Lang. Lu datang tepat di hari yang paling penting buat hidup gue. Hari ini gue bakal nikah, Lang. Jadi semalam, habis nganterin lu pulang dari stasiun, ternyata cewek yang paling gue sayang itu nggak jadi pergi, Lang. Dia datang ke rumah gue dan dia nerima lamaran gue, Lang. Raf, apa ada pernikahan lain selain pernikahan lo? Waduh, gue kurang tahu, Lang. Kenapa, Lang? Ceritanya panjang, Raf. Nanti gue ceritain. Yang jelas, gue harus segera ke sana. Tadi gue lihat di belakang masjid ini ada tempat pernikahan. Dan gue lihat ada pernikahan besar di sana. Gue harus ke sana dulu, Raf. Selamat atas pernikahan lo ya. Makasih ya, Lang. Sebenarnya ada apa sih?
Nanti gue ceritain. Lang. Rap, no calon lu no. Buset, cantik bener ya. Asli men, bening banget. Mel, tuh Raffi udah siap. Itu udah tungguin sama penghulu. Jalan. Deh. Maaf, saya salah tempat. Maaf. Masa bukan ini tempatnya? Teman Sonia nggak mungkin ngasih tahu masjid yang salah. Sekarang ini dia masih belum bisa nerima gua lah. Tapi gua yakin suatu saat nanti dia akan sadar kalau gua amat sangat mencintai dia. Dia masih nggak bisa ngelupain mantan pacarnya yang udah meninggal. Ya Tuhan, Raffi yang mau nikah sama Melody. Jangan di sini, mendingan buru-buru ke situ biar cepat disahin. Ayo duduk, ayo. Udah nggak usah malu-malu. Ayo. Saya nikahkan Raffi bin Surya dengan Melody binti Fajar dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Sah. Alhamdulillah.